Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang Bapak sayangi, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Untuk saat ini kita akan belajar kembali mata pelajaran informatika atau yang dulu dikenal TIK. Dan materi yang akan disampaikan kali ini adalah tentang berpikir komputasional. Bagian yang pertama. Nanti ada bagian kedua, untuk saat ini bagian yang pertama dulu. Kita akan mengenal apa itu berpikir komputasional. Jadi berpikir atau pemikiran komputasional adalah teknik memecahkan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. Bukan hanya untuk menyelesaikan masalah seputar ilmu komputer, melainkan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak ulangi, jadi untuk pemikiran komputasional atau berpikir komputasional adalah teknik memecahkan masalah yang sangat luas penerapannya. Jadi bukan hanya di bagian bidang komputer saja, melainkan bisa digunakan di berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Komputasi juga bisa diartikan sebagai cara untuk menemukan permasalahan, maksudnya pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan algoritma. Hal ini biasa sering disebut teori komputasi. Jadi komputasi ini adalah, Bapak ulangi ya, pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan algoritma. Sebelumnya kan kita sudah belajar apa itu algoritma ya. Nah, di sini ada contoh gambar. Jadi di sini ada orang yang dia menemukan solusi masalah di dalam komputer, dia bisa disalinkan komputer, dan solusinya itu adalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya tidak hanya berkaitan dalam komputer saja ya, tanpa komputer juga dengan berpikir komputasional, permasalahan sehari-hari itu yang kita hadapi itu bisa dipecahkan. Lalu apa tujuan kita belajar berpikir komputasional? Yang pertama, siswa akan belajar bagaimana berpikir secara terstruktur ya. Yang kedua adalah siswa akan belajar menstrukturisasi penyelesaian masalah yang sangat rumit. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya untuk berpikir secara struktur, karena masalah itu kan, untuk penyelesaian masalah itu kan ada urutan-urutannya ya, dan itu harus dibuat strukturnya. Setelah berpikir terstruktur ini, lalu masalah yang ada itu bisa distrukturisasi ya. Yang ketiga, penyelesaian masalah yang rumit dan berpikir kritis merupakan dua keahlian terpenting yang diperlukan pada masa mendatang menurut World Economic Forum. Jadi menyelesaikan masalah yang rumit dan berpikir kritis ini merupakan keahlian yang sangat diperlukan di masa mendatang. Jadi sangat penting ya kita untuk bisa berpikir komputasional ini. Dan yang keempat adalah dengan menguasai kecakapan berpikir komputasional, siswa akan siap bersaing dan bertahan di masa mendatang. Jadi di masa mendatang itu ada beberapa profesi yang hilang dan ada juga profesi yang muncul yang baru ya. Jadi dengan berpikir komputasional nanti anak-anak bisa beradaptasi ya ke depannya. Misalkan ada profesi baru, ada pekerjaan baru, anak-anak bisa setidaknya mengenali apa yang dimaksud pekerjaan baru itu sehingga lebih siap. Kita akan belajar tentang teori komputasi. Jadi teori komputasi ini adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Teori komputasi ini dibagi menjadi 3 ranting. Yang pertama adalah teori otomata atau automata teori,
Yang kedua teori komputabilitas atau computability theory. Yang ketiga adalah teori kompleksitas atau complexity theory. Ini adalah istilah asingnya ya, bahasa Inggrisnya. Yang kita akan pelajari pertama adalah tentang teori otomata. Jadi teori otomata ini adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar ini adalah bentuk abstrak yang dapat diterima accept untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Mungkin dari penjelasan ini kurang paham ya, atau kalau misalkan ada yang langsung paham itu bagus. Namun kalau misalnya yang belum paham bisa lihat di gambar ini ya. Ini kan ada salah satu gambar, ini adalah Google Translate. Jadi misalkan pengguna atau anak-anak ingin menggunakan Google Translate, ini kan adalah salah satu aplikasi penerjemah bahasa ya, dari berbagai bahasa, misalkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan yang lain sebagainya. Nah ini kan yang diinput ini kan sebetulnya bahasa sehari-hari. Nah bahasa sehari-hari ini kan diketik lalu diartikan. Cuman kan yang jadi pertanyaan, bagaimana komputer ini kerjanya, cara kerjanya supaya bisa mengerjakan penerjemahan bahasa ini, seperti itu. Makanya ada teori otomata. Jadi abstrak ya. Jadi ada input yang abstrak dan bagaimana caranya komputer mengenali input itu. Contoh yang kedua, misalkan Google Assistant. Google Assistant itu kan yang itu ya, yang mesin pencari tapi lewat suara. Oke Google, seperti itu kan ya. Oke Google, misalkan carikan apa. Nah itu kan inputnya itu berupa suara. Sedangkan suara itu bagaimana mesin bisa mengenal suara kita, bagaimana mesin bisa mengetik ulang suara kita. Nah ini menggunakan teori otomata. Ini contohnya. Jadi apapun yang kita input, apapun yang kita ketik dari sini, apapun ini ada suara apa aja seperti itu ya, apapun warnanya itu akan diubah oleh komputer ke angka biner. Angka biner ini adalah angka 0 dan angka 1. Dan masing-masing karakter huruf, masing-masing jenis suara, jenis warna itu mempunyai angka biner tersendiri ya. Ini ada berapa angka biner ini? Ada 5 ya. Sebetulnya kan angka biner itu ada 4 bit, ada 8 bit, ada 16 bit dan sebagainya. Cuman ini untuk pengenalan aja. Jadi Bapak ulangi lagi untuk teori otomata ini, bagaimana caranya sebuah komputer atau sebuah teknologi mengenal apa yang kita input, karena apa yang kita input itu jauh dari bahasa komputer, dan bagaimana caranya komputer memahami dan mengenali apa yang diinput itu ya. Yang berikutnya yaitu tentang teori komputabilitas. Jadi tujuannya adalah untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Dengan kata lain, teori komputabilitas mengklasifikasikan persoalan sebagai dapat dipecahkan, solvable, atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan, unsolvable. Ini adalah contoh gambarnya. Ini adalah contoh persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Jadi ada orang yang melihat ini ada 4 ya. Ada orang sebelah sini yang menunjukkan ini 3. Ini kan otomatis tidak dapat dipecahkan mana yang betul ya. Dan tidak bisa dibilang ini dua-duanya betul. Seperti itu. Dan satu lagi adalah yang dapat dipecahkan. Ini ada sebuah puzzle. Ini ada gambar
orang dan dia memasukkan puzzle itu dan bisa dipecahkan. Jadi computability itu mengklasifikasikan persoalan atau masalah apakah bisa dipecahkan atau tidak bisa dipecahkan. Yang berikutnya adalah teori kompleksitas atau complexity theory. Tujuannya adalah mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda. Dengan kata lain, teori kompleksitas mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan mudah atau persoalan yang sulit. Nah, seperti ini ada gambarnya. Ini tentu kan mudah kan ya. Tinggal tarik garis lurus aja. Udah nyampe aja kan ke tempat tujuannya. Ini mudah. Ini susah. Cari susah kan ya, sampai ke sini itu kan agak susah. Dan untuk menyelesaikan masalah ini kan otomatis butuh waktu yang tidak lama, tidak perlu butuh waktu yang lama. Ini bisa cepat, tinggal garis lurus aja kan. Ini kan kebutuhan waktu kan ya. Tapi kan ini perlu waktu yang banyak. Belum kalau misalkan mengerjakannya salah. Dan ada satu lagi yaitu ruang ya. Ini kan banyak ruang kan ya. Kalau ini kan ruangnya cuma satu aja yang betul kan. Kalau ini kan membutuhkan banyak ruang yang perlu dicoba. Seperti itu. Jadi Bapak ulangi lagi ya supaya lebih jelas apa bedanya. Teori otomata itu yang tadi itu kan yang abstrak itu, yang menerima input kayak ini mengetik gitu kan, ini abstrak kan untuk komputer. Namun diterjemahkan ke bahasa komputer itu. Lalu yang teori komputabilitas yaitu tujuannya untuk mengklasifikasikan apakah masalah bisa dipecahkan atau tidak dapat dipecahkan. Kalau kompleksitas yaitu membedakan persoalan itu apakah mudah atau sulit. Jadi jelas ya perbedaannya otomata, komputabilitas, dan kompleksitas. Nah, kita akan membahas untuk sejarah istilah dimulainya berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional ini diperkenalkan oleh Seymour Papert ya. Ini fotonya pada tahun 1980 dan 1966. Nah, pada tahun 2014, pemerintah Inggris memasukkan materi berpikir komputasional ke dalam kurikulum SD dan SMP. Jadi pada 2014 di Inggris itu sekolah dasar dan sekolah SMP itu belajar berpikir komputasional. Tujuannya apa? Yaitu membuat siswa lebih cerdas dan membuat mereka lebih cepat memahami teknologi yang ada di sekitar mereka. Jadi kalau misalkan belajar berpikir komputasional, kedepannya misalkan ada teknologi-teknologi yang baru, itu lebih cepat adaptasinya, lebih cepat memahami, dan lebih cepat juga bisa menggunakannya. Di sini juga ada pengertiannya, berpikir komputasional merupakan cara berpikir untuk menguraikan suatu masalah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan sederhana. Menemukan pola masalah tersebut serta menyusun langkah-langkah solusi mengatasi masalah. Berpikir komputasi tidak berarti berpikir seperti komputer, melainkan berpikir tentang komputasi di mana seorang dituntut untuk memformulasikan masalah dalam bentuk masalah komputasi, menyusun solusi komputasi yang baik dalam bentuk algoritma, atau menjelaskan mengapa tidak ditemukan solusi yang sesuai. Jadi ini ada gambarnya, ini kecil ya. Ini kan ada masalahnya membuat sarapan. Ini dipecahkan ya menjadi bagian-bagian terkecil. Nah, ini adalah salah satu cara berpikir komputasional. Yang berikutnya adalah karakteristik berpikir komputasional. Yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Ini jelas ya. Jadi kalau zaman sekarang itu kan
mengerjakan tugas, itu kan bisa googling kan, artinya kan menggunakan teknologi ini kan maksudnya ke perangkat lain, atau googling lewat komputer juga kan bisa. Lalu ya selain mengerjakan tugas juga kan mengerjakan ya apapun itu yang bisa dipecahkan oleh komputer ya. Yang kedua, mampu mengorganisasi dan menganalisa data. Jadi datanya dianalisa. Analisa ini kan maksudnya misalkan di kebun binatang, misalkan ada jumlah hewannya ada berapa, lalu jumlah yang bisa terbangnya berapa, jumlah yang hewan yang berenang berapa, dianalisa seperti itu ya. Lalu diorganisasi, jadi yang terbangnya tadi hewannya apa aja, misalkan burungnya kan banyak ya jenis-jenis burung itu. Lalu hewan yang bisa berenang berarti kan di air, seperti itu diorganisasi. Lalu yang berikutnya mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Jadi setelah diorganisasi dan dianalisa, bisa direpresentasikan datanya itu. Jadi kan yang tadi itu kebun binatang sudah diorganisasikan ya data-datanya, bisa dibuat suatu model, misalkan dibuat di dalamnya ada misalkan buat di satu buah kertas, di dalamnya dibikin tabel seperti itu. Dan masih banyak ya ini, atau bisa disimulasikan juga. Lalu mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Jadi setelah solusi ditemukan, bisa dibuat otomatisasi menggunakan algoritma. Algoritma kan sudah belajar ya. Lalu yang berikutnya, mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Bapak ulangi, mampu melakukan identifikasi, yaitu mengenal masalahnya, diidentifikasi masalahnya, lalu dianalisa, lalu solusinya itu diimplementasikan, diterapkan, dipakai dengan berbagai kombinasi langkah, cara, dan menggunakan sumber daya yang efisien dan efektif. Sumber daya itu kan bisa dari orang, bisa dari alat-alat. Yang terakhir adalah mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Jadi ada satu masalah, kita menemukan solusinya, dan langkah-langkah solusi itu bisa diterapkan ke masalah-masalah yang lain, ke masalah yang berbeda. Oke, sekian materi bagian 1 ya. Dan nanti kita akan mempelajari metode berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua adalah pattern recognition, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Lalu yang kedua memanusiakan robot dengan artificial intelligence. Kita akan belajar mengenai artificial intelligence, lalu tentang robot, dan penerapan robot yang fungsinya itu sama seperti manusia. Cuman yang jangan dibayangkan kita akan belajar membuat robot, tapi kita akan mengenali robot secara teorinya, secara pengaplikasiannya ya, sebagai sebuah solusi dalam kehidupan sehari-hari, karena robot juga sudah dibekali dengan berpikir komputasional, dan tentunya berpikir komputasionalnya itu robotnya didapat dari pencipta robot itu sendiri, yaitu orangnya ya, manusianya. Baik, sampai jumpa ya di modul berikutnya, di video berikutnya.
Bapak harap semua anak-anak tetap semangat belajarnya dan apa yang dipelajari dari awal sampai hingga titik ini bisa bermanfaat ke depannya. Untuk lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum